Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan channel kami yang akan membahas kisah-kisah inspiratif. Hari ini kita akan membahas beberapa kisah. Kisah pertama adalah di antara hikayat umat terdahulu. Dari Malik bin Fadlallah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan. Al-Kisah, ada seorang abid bernama Uqaib. Dia memilih untuk beribadah di atas gunung. Pada masa itu ada seorang raja lalim dan bengis yang suka menyiksa dengan cara mencincang. Dalam hati Uqaib membatin, bukankah lebih baik saya turun untuk menemui orang itu, menasihatinya dan menyuruhnya bertakwa kepada Allah. Lantas Uqaib pun turun dari gunung menemui si raja lalim tersebut. Uqaib berkata kepada si raja lalim, "Wahai engkau, bertakwalah kepada Allah." Si raja lalim berkata, "Hei anjing, beraninya engkau menyuruhku bertakwa kepada Allah. Sungguh saya akan menyiksamu dengan siksaan yang belum pernah dialami oleh seorang pun di dunia ini." Lalu si raja lalim menginstruksikan supaya Uqaib dikuliti hidup-hidup mulai dari kaki sampai kepala. Ketika proses pengulitan sampai pada perut, Uqaib sedikit merintih. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Hai Uqaib, bersabarlah, aku akan mengeluarkanmu dari negeri kesedihan ke negeri kebahagiaan, dari negeri kesempitan ke negeri kelapangan." Proses pengulitan sampai kepada wajah. Uqaib menjerit. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Hai Uqaib, engkau telah membuat penduduk langit dan penduduk bumiku menangis. Engkau telah membuat para malaikatku sampai tercengang hingga lupa bertasbih kepadaku. Sungguh jika engkau menjerit untuk ketiga kalinya, niscaya aku benar-benar akan menimpakan azab kepada mereka." Lantas Uqaib pun sadar, bersabar dan tegar tanpa menjerit lagi hingga kulit wajahnya dikuliti semua karena tidak ingin kaumnya terkena azab. Kisah yang kedua, kisah kalajengking dengan ular. Yusuf bin Al-Hasan bercerita kepada kami, "Waktu itu saya sedang bersama dengan Junun Al-Misri di tepi sebuah empang. Tiba-tiba saya melihat seekor kalajengking yang berukuran besar di pinggir empang. Sesaat setelah itu ada seekor katak muncul dari dalam empang dan menghampiri kalajengking. Lalu kalajengking itu naik ke punggung katak. Kemudian katak menyeberangi empang menuju ke sisi empang yang lain. Pasti ada sesuatu dengan kalajengking itu. Mari kita lihat kemana kalajengking itu tadi pergi," kata Junun. Lantas kami mengikuti kalajengking tersebut. Kemudian kami melihat seorang pria mabuk sedang tertidur. Sementara ada seekor ular di atas pusarnya sedang menuju ke dada dan ingin menuju ke telinganya. Lalu kalajengking itu langsung menyerang ular tersebut dan berhasil membunuhnya. Setelah itu lantas kalajengking itu kembali ke tepi empang. Sesaat kemudian katak tadi datang menjemput kalajengking dan membawanya menyeberangi empang menuju ke tempatnya semula. Setelah itu lantas Junun membangunkan pria tersebut. "Hai anak muda, lihatlah bagaimana Allah telah menyelamatkan engkau. Tadi ada kalajengking datang ke sini dan membunuh ular yang akan menyerang engkau. Itu ularnya tergeletak mati," kata Junun kepada pria tersebut. Kemudian Junun mengucapkan bait syair berikut. "Hei orang yang lalai, sementara dia selalu menjagamu dari tiap mara bahaya yang beredar di tengah kegelapan. Bagaimana mereka bisa tidur melalaikan yang kuasa, yang nikmat-nikmatnya senantiasa mendatangi mereka." Lantas pria tersebut bangkit seraya berucap, "Ya Tuhanku, seperti ini apa yang kau perbuat untuk orang yang durhaka terhadapmu? Lantas bagaimana halnya dengan belas kasihmu kepada orang-orang yang taat kepadamu?" Kemudian pria itu beranjak pergi. "Kamu hendak kemana?" tanyaku kepadanya. "Ke pedalaman. Demi Allah, sungguh saya tidak akan kembali lagi ke kota selamanya," jawabnya. Kisah yang ketiga, kisah ajaib yang dialami oleh Abu Muslim Al-Khawlani. Diceritakan dari ayahnya. Waktu itu Abu Muslim Al-Khawlani kehabisan gandum. Istrinya bertanya, "Wahai Abu Muslim, apa yang akan kau lakukan? Kita tidak punya gandum lagi." Abu Muslim menjawab, "Apakah engkau punya sesuatu?" "1 dirham dari penjualan benang hasil pintalan," kata istrinya. "Tolong ambilkan uang 1 dirham itu berikut kantong wadah gandum," kata Abu Muslim. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke pasar dan berhenti di salah satu kios penjual makanan. Belum sempat beli, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampiri dirinya dan meminta sedekah. Lantas dia pergi menghindar dari si pengemis tersebut dan mendatangi kios yang lain. Akan tetapi si pengemis itu mengikutinya dan kembali menghampirinya untuk meminta sedekah. Lalu dia pun pergi menghindar dan pindah ke kios lain. Akan tetapi lagi-lagi si pengemis itu ternyata masih mengikutinya dan meminta sedekah. Karena merasa jemu, akhirnya dia memberikan uang 1 dirham tersebut kepada si pengemis itu.
Setelah itu lantas dia mengambil kantong yang dibawanya dan mengisinya dengan serbuk kayu, sisa kerja tukang kayu dicampur dengan tanah. Kemudian dia pulang dan mengetuk pintu rumahnya dengan hati merasa takut dengan orang rumah. Setelah pintu dibuka oleh istrinya, lantas dia meletakkan kantong tersebut dan langsung pergi lagi. Ketika dibuka oleh istrinya, ternyata isi kantong tersebut tidak lagi berisi serbuk kayu bercampur tanah, tapi berisikan gandum putih. Sementara itu Abu Muslim tidak mengetahui hal itu dan istrinya pun tidak tahu kalau sebenarnya kantung itu sebelumnya diisi dengan serbuk kayu bercampur tanah. Lalu si istri membuat adonan roti dan memasaknya menjadi roti. Ketika waktu telah memasuki sebagian malam, Abu Muslim pulang ke rumah. Setelah masuk dan duduk, istrinya menyuguhkan nampan berisikan roti hawari kepadanya. "Dari mana engkau bisa mendapatkan roti ini?" tanya Abu Muslim kepada istrinya. "Wahai Abu Muslim, tentu saja dari gandum yang engkau bawa tadi," jawab istrinya. Mendengar jawaban istrinya, Abu Muslim menangis lalu menyantap roti tersebut. Kisah keempat, mimpi seorang laki-laki soleh. Dari As-Sari bin Yahya bercerita kepada kami dari Walan bin Isa Abi Maryam, salah satu orang soleh, bahwa dia pernah bercerita seperti berikut. "Malam itu saya terpesona dengan rembulan, lalu saya pergi ke masjid untuk sholat dan bertasbih. Kemudian rasa kantuk mulai menyerang saya hingga akhirnya saya tertidur. Dalam tidur itu saya bermimpi melihat sekelompok makhluk yang saya tahu mereka bukan dari golongan manusia. Saya lihat mereka sedang membawa nampan berisikan sejumlah roti yang putih seperti salju. Di atas tiap-tiap roti terdapat mutiara sebesar buah delima. 'Silakan makan,' kata mereka kepadaku. 'Saya ingin berpuasa,' jawabku kepada mereka. 'Pemilik rumah ini memerintahkan engkau untuk makan,' jawab mereka. Akhirnya saya pun makan, lalu saya mengambil mutiara yang ada untuk saya bawa. 'Biarkan mutiara ini bersama kami dulu. Kami akan menanam mutiara ini menjadi sebuah pohon yang akan mengeluarkan sesuatu yang lebih baik dari mutiara ini,' kata mereka kepadaku. 'Di mana?' tanyaku kepada mereka. 'Di sebuah negeri yang tidak akan rusak, buahnya tidak akan busuk, kerajaan yang tidak pernah berakhir, dan pakaian yang tidak pernah usang. Di dalamnya terdapat ridho, kecukupan, dan bidadari, yaitu para istri yang elok, mencintai dan menyenangkan, tidak membuat cemburu dan tidak cemburu. Engkau harus bergegas karena waktu yang ada hanya sebentar dan setelah itu engkau akan segera pergi dan tinggal di negeri tersebut,' jawab mereka. 2 minggu setelah itu Walan meninggal dunia. As-Sari bin Yahya melanjutkan, pada malam kematian Walan bin Isa Abi Maryam, saya mimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi tersebut Walan berkata kepadaku, 'Kamu jangan heran dan terkaget-kaget. Pohon yang ditanam untuk itu seperti yang pernah saya ceritakan kepadamu waktu itu saat ini sudah berbuah.' 'Pohon itu berbuah apa?' tanyaku kepadanya. 'Kamu jangan tanya sesuatu yang tidak ada satu orang pun sanggup menerangkannya. Tidak pernah ada yang lebih pemurah dari dia kepada orang yang taat yang datang menghadap kepadanya,' jawabnya. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah inspiratif hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.